Persiapan alat yang akan digunakan pada saat KBI. Selamat pagi Ibu, dengan saya Bidan Fitri yang bertugas pada hari ini. Jadi gini ya Bu, keadaan Ibu kan pendarahan. Saya melakukan tindakan KBI atau kompresi bimanual interna. Jadi tangan saya aku memasuki vagina Ibu ya Bu. Ini agak sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Silakan tanda tangan di sini ya Bu. Pasang infus RL yang mengandung 20 unit oksitosin 40 tetes per menit. Persiapan penolong pakai APD atau alat pelindung diri. Kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah secara efektif menggunakan sabun dan air mengalir. Gunakan handscoon pendek untuk tangan sebelah kiri dan gunakan handscoon panjang untuk tangan sebelah kanan. Kemudian vulva hygiene, dekatkan semua alat yang ingin digunakan. Kemudian bersihkan bagian vulva menggunakan cairan antiseptik. Bersihkan labia mayora, minora dengan 1 kali usapan. Bersihkan simpisis, kemudian sela-sela paha, dan klitoris sampai ke anus. Lakukan kateterisasi kandung kemih, dekatkan alat, bengkok, dan juga kateter melaton. Pastikan kateter masuk ke dalam kandung kemih dengan benar. Perlahan ketika air tidak mengalir lagi. Penolong berdiri di depan vulva. Tangan kiri membuka labia dan masukkan tangan kanan secara obstetrik ke introitus vagina. Ubah tangan obstetrik menjadi kepalan tangan kanan pada fornix anterior, kemudian tekan dinding anterior uterus. Letakkan telapak tangan kiri pada abdomen. Kemudian tekan dengan kuat dinding belakang uterus ke arah tekanan tangan dalam. Lakukan kompresi uterus dengan jalan mendekat telapak tangan luar atau tangan kiri dengan kepalan tangan dalam pada fornix anterior. Terlihat dari gambar ini contoh tangan kanan kita dari dalam atau interna itu mendekatkan tangan kiri. Jika perdarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi ini hingga uterus berkontraksi dengan baik. Lebih kurang 5 menit. Sudah, keluarkan tangan secara perlahan. Lepaskan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% secara terbalik. Lakukan masas fundus uteri. Lepaskan APD dari bawah hingga ke atas. Dan mencuci tangan di bawah air mengalir dan menggunakan sabun dengan 6 langkah secara efektif. Jika tindakan KBI, perdarahan ibu juga belum berhenti, maka lanjutkan dengan tindakan KBE atau kompresi bimanual eksternal. Jika tindakan KBI tidak berhasil, maka lanjutkan dengan tindakan KBE atau kompresi bimanual eksternal. Penolong berdiri menghadap pada sisi kanan ibu. Tekan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanan di antara umbilikus dan simpisis pada korpus uteri bagian depan, sehingga fundus uteri naik ke arah dinding abdomen. Letakkan tangan kiri pada dinding abdomen dan dorong uterus ke arah korpus depan atau ventral. Lakukan kompresi dengan jalan mendekat dinding belakang atau tangan kiri secara perlahan-lahan ke arah dinding depan uterus atau tangan kanan, sehingga telapak tangan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Perhatikan perdarahan dan tunggu hingga uterus berkontraksi. Jika uterus telah berkontraksi, maka hentikan kompresi. Lanjutkan masas fundus uteri.
Jika tindakan KBE atau kompresi bimanual eksternal tidak juga berhasil, maka lanjutkan dengan tindakan KAA. Baringkan ibu di atas ranjang, penolong menghadap sisi kanan ibu. Atur posisi penolong sehingga ibu berada pada ketinggian yang sama dengan pinggang penolong. Ibu posisinya kaki lututnya ditegakkan Bu ya, sejajar tanpa penompang kaki. Saya bantu Ibu, kakinya ditegakkan. Lakukan kompresi aorta abdominalis. Kemudian, raba pulsasi arteri femoralis dengan melekatkan ujung jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pada lipatan paha. Setelah pulsasi dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari dari titik pulsasi tersebut. Kepalkan tangan kiri dan tekankan bagian punggung jari pada umbilikalis ke arah kolumna vertebralis dengan tegak lurus. Dorong, kepalan tangan kiri akan mengenai bagian yang keras di bagian tengah. Apabila tekanan kepalan tangan kiri mencapai aorta abdominalis, maka pulsasi arteri femoralis akan berkurang atau berhenti. Perhatikan perdarahan pervaginam. Bila perdarahan berhenti sedangkan uterus tidak berkontraksi dengan baik, maka berikan prostaglandin. Bila kontraksi membaik tetapi perdarahan masih berlangsung, lakukan KBE atau kompresi bimanual eksternal sampai ke tempat rujukan. Bila perdarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut 5 menit dan lakukan pemijatan uterus oleh asisten hingga uterus berkontraksi dengan baik. Setelah tindakan observasi keadaan umum, TTP, perdarahan dan kontraksi uterus setiap 10 menit dalam 2 jam pertama. Kemudian bereskan alat dan lepas APD dari bawah ke atas. Kemudian lepaskan handscoon dalam larutan klorin secara terbalik. Cuci tangan 6 langkah secara efektif menggunakan sabun dan juga air yang bersih. Baiklah Ibu, tindakannya sudah selesai, kompresinya tadi juga berhasil. Ibu selamat istirahat ya Bu ya. Jika Ibu ada yang ingin ditolong atau ada yang ingin ditanyakan, silakan panggil saya di ruang jaga ya Bu. Saya Bidan Eka. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu ya Bu. Permisi.